Fatunisa akan menemani Anda dalam TBL News. Pemirsa, saat ini sebagian siswa kelas 12 SMK atau Fikia masih dibingungkan dengan laporan PKL yang tak kunjung disetujui. Kira-kira apa saja sih kesulitan siswa dalam membuat laporan? Dan untuk mengetahui jawabannya, mari kita saksikan rekan-rekan saya yang sedang berada di tempat lokasi SMK atau Fikia. Ya, silahkan Siti Nurhayati Nufus dan Siva Unida. Selamat siang pemirsa, saya Siti Nurhayati Nufus beserta rekan saya bernama Siva Unida. Kami akan melaporkan bahwa baru-baru ini siswa SMK atau Fikia tengah sibuk mempersiapkan laporan PKL yang tak kunjung diakses. Apa sih PKL itu? PKL atau singkatan dari praktek kerja lapangan atau biasa kita sebut sebagai magang adalah sebuah penyelenggaraan kegiatan dan pelatihan dengan bekerja secara langsung ke lapangan. Kita tahu bahwa PKL adalah salah satu syarat siswa SMK bisa memperoleh kelulusan. Tapi bukan hanya pelaksanaannya saja, laporannya pun sangat berpengaruh. Tapi banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat membuat laporan PKL. Apa aja sih kesulitan yang dihadapi? Mari kita wawancara narasumber. Halo, boleh tahu dengan siapa? Nama aku Yulia. Dari kelas berapa? Dari kelas 12. Tim TBL News ingin mewawancarai seputar laporan PKL. Boleh? Boleh. Apa yang mau ditanyakan? Apa kesulitan Anda saat membuat laporan PKL? Berbicara tentang kesulitan pembuatan laporan PKL, salah satunya itu kesulitan bagi saya yang terbesar itu adanya gangguan sistematis dalam sistem komputer, ada gangguan atau error. Berapa lama sih pengerjaan praktek kerja lapangan itu? Lama PKL-nya selama 1 bulan. Dari kapan Anda membuat laporan tersebut? Berbicara tentang pembuatan laporan PKL, saya mulai membuatnya pada tanggal 7 Maret sebelum puasa. Lama juga ya? Iya. Apa aja sih yang harus disiapkan saat persiapan? Untuk persiapan yang sudah saya kuasai ya. Yang pertama itu percaya diri, yang kedua itu mental, yang ketiga itu penguasaan semua isi laporan, yang keempat itu penguasaan emosi atau pengendalian diri. Ini aja. Supaya tak. Makasih atas waktunya. Maaf mengganggu aktivitasnya. Singkat aja. Baiklah, kita akan mewawancarai narasumber yang berikutnya dalam sesi pembimbing. Oke, silakan. Kita akan mewawancarai narasumber berikutnya dari sisi pembimbing. Dengan Bapak siapa? Nama saya Mulyadi. Kami dari tim TBL News mau mencari informasi seputar kegiatan pembuatan prakerja. Kira-kira informasi apa yang dibutuhkan kegiatan ini? Jadi, apa faktor-faktor yang membuat laporan yang bisa di-ACC? Jadi dalam proses pembuatan laporan ini banyak sekali ya hal-hal yang perlu diperhatikan, karena memang dalam pembuatan laporan ini juga ada panduannya, ada aturannya, kemudian ada ketentuannya. Jadi ya minimal peserta ini, siswa yang membuat laporan ini harus sesuai dengan panduan yang sudah diberikan. Sehingga kalau misalkan sudah sesuai dengan panduan yang diberikan, maka nanti laporannya akan lebih baik dan lebih rapi, karena sudah ada sistematika, kemudian sudah ada patokannya. Jadi nanti laporannya insya Allah kalau misalkan sudah sesuai dengan panduannya, insya Allah nanti kemungkinan untuk revisi itu kecil, dan kemungkinan untuk di ACC itu bakalan cepat. Karena memang dalam proses pembuatan laporan itu juga siswa nanti diberikan panduannya, sehingga siswa itu yang membuat laporan itu dia punya contoh, punya pegangan untuk membuat laporan itu harus seperti apa dan harus bagaimana. Sehingga kalau misalkan udah sesuai, insya Allah laporan itu bisa di-ACC. Apa tugas pembimbing dalam membuat siswa membuat laporan? Sampai saat ini tugasnya sebenarnya tidak terlalu banyak sih, karena namanya juga pembimbing, otomatis membimbing ya. Jadi tugas pembimbing itu antara lain salah satunya ya memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada siswa atau peserta yang membuat laporan itu, supaya gimana caranya laporan itu bisa selesai tepat pada waktunya, dan laporan itu bisa diselesaikan dengan baik dan benar.
sehingga pada saat menghadapi ujian sidang si siswa itu mampu menjawab, mampu memberikan komentar ataupun argumennya, sehingga bisa mempertanggungjawabkan laporan yang dia buat gitu. Maka dari situ tugas pembimbing untuk membimbing siswa bukan hanya bisa membuat laporannya, tetapi dia juga harus mampu menguasai isi laporan itu, sehingga pada saat diuji di sidang oleh penguji, siswa sudah menguasai laporan serta sudah mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh penguji. Apa kesulitan pembimbing dalam membimbing para siswa dalam membuat laporan? Kalau misalkan dalam proses pembimbingan sih sebenarnya memang ada saja sih pastinya kesulitan. Yang saya rasakan sendiri kesulitannya adalah ketika memberikan arahan atau bimbingan kepada siswa yang daya tangkapnya kurang, yang daya serap informasinya kurang dan pemahamannya kurang, dan itu sungguh sangat memberikan kesulitan tersendiri, karena memang kita harus benar-benar ekstra memberikan bimbingannya supaya anaknya itu benar-benar paham, supaya anaknya itu benar-benar bisa dan mampu menyelesaikan laporan itu secara baik gitu. Karena memang kadang anak yang seperti itu juga ketika kita kasih bimbingan sekali, ketika kita kasih pemahaman sekali, kadang dia tidak mampu untuk menerimanya, dan ketika sudah dikasih arahan besoknya dia lupa lagi dan tidak sesuai dengan arahan yang kita berikan. Makanya yang dialami selama ini itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kemauan anak ataupun si siswa ini untuk menyelesaikan laporan itu. Kadang untuk membuat laporan itu kan tidak semua anak semangat menyelesaikan. Ada yang udahlah nanti aja gitu, udahlah ada kegiatan ini kalau nggak main dulu gitu kan, sehingga laporan itu sangat lama diselesaikan, tidak selesai tepat pada waktunya, karena memang kondisi anaknya sendiri kurang semangat atau tidak semangat dalam menyelesaikan laporan itu. Mungkin ya itulah beberapa kesulitan dalam membimbing. Salah satunya itu anak yang kurang baik ya dalam proses pemahaman, dan anaknya kurang semangat juga dalam menyelesaikan laporan. Mungkin itu saja. Kira-kira apa lagi? Cukup Pak Bapak atas waktunya, dan mohon maaf telah mengganggu aktivitas Bapaknya. Semoga informasi yang kami dapatkan bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak. Dan informasi yang kami dapatkan semoga bermanfaat. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Siti Nurhayati Nufus dan Siva Unida sudah melaporkan. Saya Marifatunisa dan segenap kru pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.